Persamaan trigonometri part 1. Untuk mengetahui persamaan trigonometri, sebenarnya kalian harus mengingat nilai sudut istimewa dari sinus dan kosinus beserta tangen yang biasa kita pakai, yakni sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi kalian wajib mengetahui nilai dari sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Coba kita recall memori kalian mengenai nilai dari ini. Kita mencari sinusnya, lalu kosinusnya, dan yang terakhir adalah nilai dari tangen. Nah, pertama kita akan recall berapa nih, apa sih yang dimaksud dengan sinus. Misalnya kita punya segitiga. Segitiga ini memiliki sisi A, sisi B, dan sisi C sebagai sisi miringnya. Lalu di sini ada sebuah sudut, misalnya adalah alfa. Nah, yang dimaksud dengan sinus adalah sisi depan dari sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Ya, jadi yang dimaksud dengan sinus itu adalah sisi depan dan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya itu adalah apa? Sudut alfa, sisi depannya adalah A, sisi A. Sedangkan sisi miring di sini adalah sisi C yang dimaksud. Jadi depan dibagi miring ini adalah A per C. Sehingga untuk sinus itu adalah biasa disingkat menjadi sin demi. Sin demi atau sinus depan dibagi miring. Selanjutnya, bagaimana pengertian dari kosinus? Kosinus itu adalah sisi samping dari sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi samping di sini maksudnya apa? Ini sudut alfa, sisi sampingnya itu adalah B, sisi miringnya itu adalah C. Jadi di sini sisi samping kita tulis B dan sisi miringnya adalah C. Sehingga kosinus itu biasa disingkat menjadi kosami, yang artinya kosinus samping miring. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tangen. Yang dimaksud dengan tangen ini adalah sisi depan dari sudut alfa dibagi dengan sisi samping. Nah, sisi depan dari sudut alfa itu adalah A ini. Sedangkan sisi sampingnya itu adalah B. Sehingga tangen depan per samping ini juga biasa disingkat menjadi tandesa. Tangen depan per samping, tandesa. Tangen biasa juga
tan itu biasa juga dipahami sebagai sin per cos. Ya. Jadi kita juga bisa menggunakan ini, tangen adalah sin per cos. Nah, mungkin ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum mempelajari persamaan trigonometri dasar. Nah, setelah kita tahu dari pengertian ini semua, maka kita harus merecall memori kita tentang nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, untuk itu mari kita buat misalnya tabel. Tabel dari nilai sin untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Ya. Lalu kita juga buat di sini nilai dari cos. Dan yang terakhir nilai dari tan. Nah, untuk sin nilai dari 0 derajat itu nilainya adalah sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya adalah setengah. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Sin 90 nilainya adalah 1. Sedangkan untuk nilai cos 0 kebalikan dari sin. Jadi ini 1. Cos 30 itu berarti sama dengan sin 60, yakni setengah akar 3. Lalu cos 45 itu sama setengah akar 2. Cos 60 berarti sama dengan sin 60, yakni setengah. Cos 90 nilainya berarti 0, sama dengan sin 0 derajat. Selanjutnya untuk nilai tangen. Tangen tadi dipahami adalah nilai dari sin per cos. Nah, coba kita lihat tangen 0 derajat, sin 0 dibagi cos 0, yakni nilainya 0 dibagi 1, 0. Berapapun nilainya, kalau bilangan aslinya 0 dibagi berapapun maka nilainya pasti 0. Nah, sekarang yang ini tangen 30 berarti sama dengan sin 30 dibagi cos 30. Ini setengah dibagi setengah akar 3. Nah, berapa nilainya? Setengah kita bagi dengan setengah akar 3. Di sini nilainya sama dengan setengahnya kita coret habis. Berarti tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 kita rasionalkan dikali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah akar 3 kali 1 akar 3 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3 akar 3. Selanjutnya untuk nilai tangen 45, yakni sin 45 dibagi cos 45. Setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Pasti hasilnya adalah 1. Sama, karena ini coret setengah, coret dengan setengah, akar 2 coret dengan akar 2.
Selanjutnya, nilai dari cos tangen 60 yakni sin 60 dibagi cos 60. Sin 60 yakni setengah akar 3 dibagi dengan setengah. Berarti kita bisa coret ini setengah dengan setengah, maka didapatkan hasilnya adalah akar 3. Nah, bagaimana dengan tangen 90 derajat? Nah, berarti kan 1 dibagi 0. Maka ini tak terdefinisi. Oke. Jadi kita bisa tuliskan, rangkumkan menjadi nilai dari 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu nilai dari sin, cos, dan tangen. Nah, tadi kita dapatkan untuk nilai dari sin 0 yang di atas adalah 0, cos 0, 1, dan tangen 0, 0. Sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, dan tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3. Selanjutnya, untuk nilai dari sin 45 setengah akar 2, cos 45 nilainya tadi setengah akar 2, sedangkan tan 45 nilainya tadi adalah sama sini 1. Sin 60 yakni setengah akar 3, cos 60 nilainya setengah, tangen 60 nilainya adalah akar 3. Nilai dari sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0, tangen 90 adalah tak terdefinisi karena 1 dibagi 0. Nah, setelah kita ingat nilai dari ini semua, nah, saya punya cara mudah untuk mengingat dari nilai sin dan cos dari sudut 0 sampai 90 derajat. Bagaimana? Kita anggaplah jari telapak tangan kiri kita, yakni di sini misalnya jempol, ini jari telunjuk, ini jari tengah, jari kelingking, manis, dan ini jari kelingking kita dari telapak tangan kiri kita. Untuk nilai sin itu kita mulai dari jempol. Nah, jadi sin itu dari jempol ke kelingking. Sedangkan nilai cos itu dari kelingking ke jempol. Apanya yang kita mulai? Sudutnya. Sudutnya itu adalah, kalau dari sin itu dari jempol, ini 0 derajat. Di sini 0 derajat. Lalu di jari telunjuk ini 30. Lalu yang di sini tengah ini adalah 45.
Ini 60 dan yang terakhir 90. Itu jika dari sin ya. Maka kalau kita mulai dari cos, ini dibalik ya. Kalau cos ini berarti di sini adalah 0 derajat, ini 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Kalau sin itu dari jempol, sedangkan cos itu mulai dari kelingking. Ingat-ingat, sudutnya. Nilainya sama seperti ini tadi. Jadi sin itu kalau nilainya untuk nilai itu sama semua. Dimulai dari jempol. Secara berurutan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Jadi contoh nih ya. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kalau cos 0 ini di kelingking tadi nilainya 1. Cos 30 di sini jari manis itu adalah setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Jadi kalau ini nilai ini tetap berurutan ya. Ini di jempol, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini jari kelingking. Jadi kalau nilai, saya ulangi, itu sin dan cos sama saja ya, tetap tidak berubah. Tapi kalau sudut, maka sin dimulai dari jari jempol 0, 30, 45, 60, 90. Sedangkan cos untuk sudutnya dimulai dari jari manis. Jari kelingking. Jari kelingking 0 derajat, jari manis 30 derajat, tengah 45, telunjuk 60, dan jempol 90. Itu kalau untuk sudut. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang kuadran. Nah, untuk kuadran itu terbagi menjadi 4. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Sudut itu dimulai dari sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, dan yang di sini 270 derajat, dan yang terakhir di sini adalah 360 derajat. Jadi 0, 90, 180, dan 270, terakhir 360. Jadi memutar ini sudutnya 360 derajat. Nah, sekarang kita mencari tahu nilai yang positif dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu siapa saja. Kalau di kuadran 1, yang positif itu adalah semuanya. Semuanya itu adalah positif. Sedangkan kuadran 2 yang positif itu adalah sinus. Sin yang positif. Di kuadran 3 itu yang positif adalah tan. Sedangkan kuadran terakhir yakni kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Nah, jadi yang positif kuadran 1 semuanya, sin, cos, tan itu positif semua. Kuadran 2 itu adalah sin yang positif, lainnya negatif. Kuadran 3 yang positif adalah tangan, berarti sin dan cos itu negatif. Di kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Jadi nilai sin dan tan di kuadran 4 itu negatif. Oke. Nah, bagaimana cara mengingatnya ini yang biar gampang ya? Kalau saya sih kita pakai
singkatan seperti ini. Semanis Sinta tanpa kosmetik. Nah, jadi semanis Sinta, semanis itu semua positif, Sinta positif, sinnya positif, tanpa berarti tan yang positif, kosmetik berarti kos yang positif ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Semanis Sinta tanpa kosmetik. Ajib. Nah, sekarang maksudnya bagaimana untuk mencari nilai, maksudnya ini kuadran 1, 2, 3, 4 kita pakainya. Ini kita pakai untuk mencari nilai dari sinus di luar sudut istimewa yang tadi, yang di awal ya. Misalnya sinus dari 90 ini misalnya 120 derajat. Sinus 120 derajat, berarti 120 derajat itu adalah ini 0, ini 90, berarti dia di kuadran 2. Nah, 90 derajat 120 derajat itu di kuadran 2 letaknya di antara 90 dan 180 ya. Nah, misalnya kita pakai cari bikin garis seperti ini. Ini misalnya 120 derajat. Nah, 120 derajat itu lebihnya berapa derajat dengan 90? Ya ini 30 derajat. Oke, untuk kuadran 2, ini 120 derajat kan kuadran 2, ya kan? Di sini kuadran 2 itu nilai sin kan positif, berarti nilainya di sini adalah positif. Nah, untuk kuadran 2 ya, perlu diingat-ingat, kuadran 2 itu kita mencari kurangnya dari 180 derajat. Ya. Kalau 120 derajat tadi, sin 120 derajat dia kan ke 180, dia di sini kurang berapa? 60 derajat. Maka ini nilai sin 120 sama dengan nilai sin 60 derajat. Sin 60 derajat tadi berapa? Ayo diingat-ingat, sin 60 derajat tadi nilainya berapa? Sin 60 derajat tadi nilainya adalah ini, setengah akar 3. Maka di sini nilai sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Itu. Jadi kalau kuadran 2 diingat-ingat itu kurangnya dari 180. Jadi patokannya 180. Nah, sekarang kita coba nilai dari cos. Misalnya 210 derajat. Nah, 210 derajat itu kan terletak antara 180 sampai 270. Misalnya kita anggap bikinnya di sini, di sini nih. Nah, ini 210 derajat. Nah, kalau di kuadran 3 kita nyari itu lebihnya. Lebihnya dari siapa? Dari ini. Kalau ini tadi kuadran 2 itu nyari kurangnya, kalau kuadran 3 itu mencari lebihnya dari 180. Jadi contohnya ini cos 210 itu kan di sini 30 derajat. Lebihnya dari 180. Jadi kita sama dengan mencari nilai cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa ya tadi? Cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, berarti cos 210 sama dengan setengah akar 3. Tapi diingat, di kuadran 3 itu yang positif adalah tan. Sedangkan ini cos, berarti lainnya itu negatif. Jadi nilai cos 210 itu adalah negatif setengah akar 3. Nah, sekarang bagaimana untuk yang nilai tangen? Contohnya tangen misalnya 330 derajat. Nah, tangan 330 derajat tuh di mana? Nah, kita lihat ini. Kuadran berapa dulu? 330 itu kan antara 270 sampai 360. Ya kan? Maka 270 sampai 360.
itu ada di kuadran 4. Nah, kalau kuadran 4 kita juga mencari kurangnya. Kurangnya. Dari siapa? Dari 360. Jadi kita bikin 330 itu misalnya di sini. 330 derajat. Ya kan? Nah, ini berapa kurangnya dengan 360? Di sini misalnya kurangnya 30 derajat. Berarti tangan 330 derajat itu sama dengan tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat berapa nilainya? Kita lihat tadi sini. Tangan 30 derajat itu setengah akar 3. Berarti nilainya setengah akar 3. Nah, maaf. Tangan 30 derajat tadi sepertiga akar 3. Berarti ini adalah sepertiga akar 3. Nah, tapi diingat di nilai 330 itu kan di kuadran 4. Kuadran 4 tuh yang nilainya positif siapa? Cos. Maka ini nilainya minus. Karena yang positif di kuadran 4 hanya cos. Sin dan tangen nilainya negatif semua. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi ini bisa dipahami ya. Sangat mudah sekali logikanya. Kalau di kuadran 2, daerah kuadran 2 itu kita mencari kurangnya. Kalau di kuadran 3 kita mencari lebihnya. Sedangkan kalau di kuadran 4 kita mencari kurangnya. Kuadran 2 kurangnya dari 180. Kuadran 3 lebihnya dari 180. Kuadran 4 kurangnya dari 360 derajat. Nah, dari sini semoga kalian semua bisa memahami. Nah, sekarang untuk latihannya silahkan kalian mengerjakan ini di buku tulis matematika matematika minat kalian di kelas 11 ini ditulis. Ini semua soalnya nomor 1 sin 270, nomor 2 sin 135, nomor 3 100 cos 135, nomor 4 cos 210, nomor 5 tangen 210, nomor 6 tangen 330, nomor 7 sin 300, nomor 8 sin 930, nomor 9 tangen 240, dan nomor 10 cos 600. Nah, silakan kalian coba berlatih ditulis soalnya terlebih dahulu, lalu jawabannya tulis di sampingnya, sama seperti tadi. Boleh digambar atau digambar dulu ya kuadrannya supaya lebih teliti untuk menjawabnya kalian. Oke, selamat mengerjakan. Sampai di sini materi kita hari pertama ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.